Oke, halo pendengar, kembali lagi bareng aku di podcast BAB, Bincangan di Baper di episode keempat ini. Pada hari ini nih hari yang istimewa buat aku dan juga buat temanku ini Indah, bahwa dia sedang merayakan hari rayanya, Hari Raya Waisak, yang mana kita tahu jatuh pada tanggal 26 Mei ya. Kalau nggak salah itu tahun 2565 BE ya, Kak Indah ya. Iya, BE itu Buddhist era. Buddhist era Tahun itu Buddhis lah. nanti kita bakal cerita banyak lah ke situ, tapi kita Ya. kenalan dulu mungkin ya Kak Indah ya. Oke. Sebelumnya makasih dulu nih buat Kak Indah buat nyempetin waktunya di tengah suasana sukacita yang pastinya, di tengah keluarga dan juga peribadatan dalam menyambut Waisak, Hari Raya Waisak. Makasih banget nih dari aku buat Kak Indah buat menyempetin waktunya, sungguh menjadi kehormatan buat aku. Kak Indah mau jadi rekan bincang kita pada kali ini nih teman-teman ya. Nanti Kak Indah boleh tanya aku. Jadi nanti kita dua arah aja diskusinya rekan bincang kali ini. Jadi nanti Indah boleh tanya aku tanya Indah gitu ya, Kak Indah ya. Oke, mungkin Kak Indah boleh say hi dulu, boleh kenalan dulu mungkin teman-teman yang belum kenal gitu. Silahkan Kak. Ya, sebelumnya terima kasih juga buat Mike karena udah mau undang aku di podcastnya. Terus Yes. aku mau say hi dulu. Halo semuanya, kenalkan aku Indah. Aku temannya Mike juga di Unsut, sama angkatan 2018 dan betul. ya agamaku Buddha. Oke. Kita emang nggak terlalu deket ya Indah ya kalau di kelas ya. Iya, beda kelas juga soalnya. Iya betul. Tapi ini yang menarik sih teman-teman ya, yang di angkatan aku yang Buddha itu sepertinya cuma Indah ya. Iya, jadi di Unsut itu Gimana, kita Kak? angkatan 2018 yang agama Buddha itu cuma ada 5 orang. Dari sekian ribu mahasiswa tiap angkatan ya? Iya. Wow. Dari angkatan 2018 satu Unsut itu yang agama Buddha itu cuma 5 orang. Wah, menarik. Satu di MIPA, satu di biologi, satunya di FH. Nah, yang duanya lagi itu kita sama-sama belum tahu karena emang belum pernah kontekan sama sekali. Jadi menarik nih teman-teman, khususnya di hari yang istimewa kita pada hari ini tanggal 26 Mei, teman-teman saudara tanah air kita yang beragama Buddha merayakan Hari Raya Waisak 2565 BE 2021 tahun Masehi. Sekali lagi selamat ya Kak Indah buat perayaannya, semoga Ya, lancar, terima kasih. semoga ibadahnya diterima. Nah, oke, kita langsung ke topik nih. Mungkin Kak Indah bisa cerita dulu deh, kalau mungkin Kak Indah terbuka dan boleh menceritakannya, mungkin latar belakang Kak Indah beragama Buddha. Oke lah kalau dikasih orang tua atau mungkin bagaimana, tapi mungkin Kak Indah bisa cerita ke kakek nenek atau mungkin papa mama itu memang dari sananya Buddha atau bagaimana Kak Indah, kalau boleh cerita. Ya. Oke. Untuk status keagamaan aku itu emang keturunan sih, jadi dari kakek, nenek, ayah, ibu itu Buddha semua. Dan kalau misalkan ditanya ada keturunan Chinese atau enggak, sebenarnya ada, cuma kayak udah keturunan yang jauh banget gitu, tau gak sih? Ya. Dan terus nenek aku itu kan anaknya ada 5, tapi awalnya kan Buddha semua tuh 5 orang. Nah, tapi 3 di antaranya itu ada yang pindah agama, biasa nikah lah. Nikah, pindah agama. Terus kalau untuk ayah ibuku sendiri emang lahirnya aslinya emang Buddha. Dan banyak sih yang nanya ke aku, kenapa sih kamu orang Cina tapi nggak kayak Cina gitu kan, emang biasa lah ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Oke, sebentar, aku potong sampai situ dulu. Apakah benar, apakah kalau kita selalu mengkonotasikan orang Buddha itu orang Chinese, itu emang benar nggak sih Dah? Kalau kita tarik garis sejarahnya, mungkin kalau kita bicara kerajaan Buddha terbesar itu kan Sriwijaya ya. Dan aku rasa kayaknya bukan orang Chinese tapi orang-orang Nusantara yang memang mendapat pengaruh dari agama Buddha, dari biksu-biksu, dari pandita-pandita yang melalui jalur perdagangan gitu ya. Seperti itu bukan ya Nah ya? Iya, soalnya kan iya benar, cuma orang-orang kan taunya agama Buddha itu kan identiknya kayak sipit, putih kayak gitu kan. Siapa yang sipit? Coba aku. Padahal kan nggak selalu gitu. Ya gitu sih, kalau emang status keagamaan aku ya emang dari keturunan, karena emang keluarganya Buddha ya udah gitu, jadi nggak berdasarkan keputusan sendiri. Tapi nggak selalu orang Buddha itu Chinese tuh enggak ya Nah ya? Enggak. Oke, sebenarnya aku juga kalau mau pindah Buddha soalnya juga aku bisa. Aku juga pernah kayak
ikut konferensi gitu kan tentang agama Buddha di Bandung. Iya, gimana? Nah, terus di situ juga aku ya banyak ketemu orang-orang Buddha yang ciri-ciri apa ya, fisiknya tuh yang nggak sipit, yang nggak putih, bahkan ya kalau bisa dibilang ya sama aja gitu kayak orang biasa, karena nggak selalu melulu kita itu dilihatnya kayak cuma sipit sama putihnya. Orang-orang tuh kayak langsung ngelihatnya sipit putih gitu nggak sih biasanya? Iya betul. Kalau boleh cerita nih Kak Indah nih, sebenarnya oma dan opaku itu juga nggak tahu agamanya apa, tapi kalau setiap Imlek dia melakukan sembayangan, setiap hari-hari tertentu itu ada sembayangan, misalnya hari Bacang kah, mungkin tahu ya Indah ya? Iya, ada Bacang. Atau apapun itu aku nggak tahu, aku orang begitu nggak. Nah itu maksudnya agama Buddha atau agama Konghucu atau itu agama Hindu? Agama Buddha. Oke, jadi Buddha ya. Nenek aku juga ya itu sih, di rumah kan aku waktu SMA kan di rumah tuh emang sering ngerayain kayak hari Bacang, terus nanti ada juga hari Onde itu biasanya. Iya, hari Onde betul. Ya di akhir tahun biasanya, terus ada yang kue bulan. Ya, nah ini mungkin sebentar, aku potong dulu nih. Mungkin teman-teman juga belum banyak tahu ya Bacang itu apa, kue bulan itu apa. Mungkin Kak Indah bisa mendeskripsikan kue Bacang itu apa, kue bulan itu apa, seperti apa gitu. Jadi kue Bacang tuh gimana ya? Kayak segitiga gitu, tapi dia bentuknya susah dijelasin gitu loh. Cuma untuk isiannya itu kan, kalau keluarga aku tuh biasanya kan isiannya ayam, cuma tergantung sama keluarga. Iya betul. Kadang ada yang isinya babi, terus kadang waduh. Iya, biasanya ada yang isinya babi. Aduh, oke, aku mungkin bantu mendeskripsikan ya. Aku juga pernah makan Bacang, aku juga pernah Bacang. Iya. Jadi itu ya istilahnya ketupatnya orang Buddha lah, gitu kan. Cuman gitu. Itu isinya pakai beras ketan, jadi bukan beras nasi tapi beras ketan, jadi lengket-lengket gitu. Terus dalamnya biasanya isian daging, kalau enggak bisa tempe gitu, tempe oseng gitu lah, bisa juga, tapi kebanyakan daging buat ibadah. Sayur gitu. Oh iya, sayur. Kalau yang ketan itu kuecang, Mai. Oh beda lagi. Beda, jadi kan bentuknya sama nih, Bacang sama kuecang. Tapi kalau kuecang itu dari ketan, tapi kan dia kayak kenyal gitu kan? Yes, betul. Kenyal, terus dia kenyangin juga. Biasanya pakai saus gula biasanya. Betul. Nah kalau Bacang nggak pakai saus, langsung dimakan. Udah enak, udah gurih ya. Iya, kalau Bacang kan udah ada. Oke, lanjutin tadi mungkin gimana ceritanya yang sebelum kita masuk ke Bacang tadi. Kalau ibadah ada hari-hari gitu. Oh ya, kalau untuk tradisi lain mungkin ya, buat pengetahuan teman-teman, biasanya tuh aku setiap mendekati Imlek atau setelah Imlek itu biasanya ada pada waktu mibong gitu. Nah, apa? Mibong ini ya mibong. Gimana tuh? Nah, mibong ini tuh sembayang ke kuburan. Pernah nggak sih ngeliat orang Cina ke kuburan bawa makanan gitu? Iya, jeruk gitu ya, wafer, rokok gitu ya. Iya gitu. Nah, jadi tuh kayak ada suatu waktu yang dimana pokoknya setelah Imlek atau mendekati Imlek gitu. Soalnya beberapa tahun ini keluarga aku emang udah nggak ngelaksanain mibong karena nenek aku kan kayak udah tua, jadi udah susah. Iya, oke. Nah, jadi di sana tuh kayak kita sembayang kayak apa ya, menyajikan makanan gitu buat leluhur ya. Ada. Iya. Dan di sini lucunya ini loh. Jadi cara kita tahu leluhur kita itu udah selesai makan atau belum, kita tuh ngelempar 2 koin. Jadi kayak 2 koin 500-an gitu ya. Oke, menarik nih. Gimana lanjut? Jadi 2 koin gitu. Nah, kalau misalkan 2 koin itu kan 2 koin 500-an itu kan ada bunga sama burung ya. Ya, kalau kita ya Garuda sama angka gitu kan. Iya. Nah, kalau misalkan kita lempar terus dua-duanya jatuh, terus gambarnya keluar dua-duanya burung, berarti dia udah selesai leluhurnya nih, udah selesai makan, dan kita boleh beresin makanan, terus boleh pulang. Betul. Jadi ya lumayan unik sih. Unik, tapi juga kita bisa belajar banyak pelajaran di situ. Mungkin kalau kita membawakan makanan tadi itu ya ke pemakaman, mungkin bagi sebagian orang mungkin akan menganggap
ngapain sih, udah kurang kerjaan amat gitu, kok aneh banget gitu kan ya. Katanya sajen lah, Ya, apalah, gitu kan kadang ada yang ngomong gitu kan. betul. Tapi yang bisa diambil nilainya mungkin ya kita menghargai para leluhur, intinya kan seperti itu ya Kak Indah ya. Iya. Betul, aku juga setuju itu. Mungkin cara pengekspresinya beda-beda gitu kan ya. Ada yang mungkin sujud gitu kan, ada yang mungkin menyembah, ada yang mungkin bernyanyi, ada yang mungkin membawa makanan. Itu kan ekspresi saja ya Kak Indah ya. Iya, beda cara aja sih. Betul, betul. Gimana Kak, lanjut Kak? Ya, terus kalau aku pribadi ibadahnya itu seminggu sekali di wihara. Nah, jadi ada tingkatannya. Itu hari apa Kak? Oh, iya, ada tingkatannya. Jadi ada sekolah buat anak kecil, terus pemuda sama umum. Anak kecil itu namanya sekolah minggu. Nah, setiap hari Minggu pagi. Kok sama? Itu buat iya, anak kecil gitu. Iya. Oh, di Kristen juga gitu ya? Iya, di Kristen Katolik itu ada sekolah minggu, ada remaja, pemuda, terus ada dewasa. Dewasa pun nanti dibagi ada kaum lelaki, kaum perempuan gitu. Nah, mungkin lanjut Kak. Iya, sama. Ada sekolah minggu, remaja, pemuda sama umum. Nah, kalau misalkan yang kayak yang anak-anak kecil itu biasanya minggu pagi. Oke. Nah, cuma kalau di aku itu kayak remaja sama pemudanya udah gabung gitu, Mike. Jadi cuma ada 3. Oke. Itu tuh kalau yang udah lumayan dewasa, kayak udah meranjak dewasa, itu biasanya kebaktiannya di hari Minggu. Berarti kurang lebih juga hari Minggu ya. Hari Minggu kan karena mungkin kebanyakan orang hari libur gitu ya. Iya. Terus kalau misalkan yang umum itu orang yang udah nikah sama orang tua. Oke. Nah, itu kalau di daerah aku dia ibadahnya Selasa malam. Oh, ada lagi. Oke. Ya. Oke. Tapi biasanya kalau mohon maaf Kak Indah, aku potong mungkin. Kita jangan ke sana dulu. Tapi mungkin Kak Indah bisa ceritakan dulu sebenarnya ajaran Buddhisme yang Kak Indah anut dan Kak Indah yakini itu bagaimana sih? Mungkin Kak Indah nanti bisa cerita Buddhisme itu sosoknya siapa? Kan kalau di aku sosoknya Yesus Kristus gitu kan, Nabi Isa Al-Masih, Isa alaihi wasallam gitu kan. Kita belum bahas latar belakangnya dulu. Nah, ya itu mungkin kita masuk ke situ dulu. Apa yang aku jelas nggak tahu sama sekali, aku belum pernah baca juga gitu kan. Yang aku tahu cuman nilai ajarannya yaitu kebajikan ya. Ya, itu mungkin Kak Indah bisa cerita. Silakan Kak. Ya, jadi di agama Buddha itu yang kita sembah itu ajaran dari Buddha itu sendiri. Nah, Buddha ini jadi tuh Pangeran Siddhartha. Jadi silsilahnya tuh gini. Pangeran Siddhartha ini anak dari raja dari Suddhodana dan Ratu Mahamaya. Nah, dia kan kayak anak raja nih, otomatis kan hidupnya berkecukupan kan. Berkecukupan dan apa yang dia mau juga pasti ada. Cuma yang dari sejarah yang aku tahu di sini tuh dia kayak ngerasa hidupnya kayak gimana ya, pas dia lahir itu udah kayak diramalin gitu kalau dia bakal jadi pertapa gitu. Jadi pertapa itu maksudnya apa, Kak Indah? Ya, sosok tahu nggak sih yang kayak biksu-biksu gitu? Oh ya, apa ya, orang suci ya gitu ya? Iya, orang suci. Waktu itu pas pertama lahir juga dia udah diramalin buat jadi orang suci. Nah, cuma karena rajanya nggak mau, kan dia anak satu-satunya tuh, otomatis kan pangeran terus kan. Betul. Jadi dia benar-benar nggak pernah diizinin keluar dari istana sama bertahun-tahun hingga dia dewasa, sampai akhirnya dia keluar dan dia melihat peristiwa penting gitu loh. Oke, jadi dia orang sakit. Jadi bentar Kak Indah. Jadi emang dia sengaja dikurung di istana karena orang tuanya nggak mengizinkan dia jadi orang suci lah ya, ahli agama, karena kamu tuh harus jadi raja besok gitu. Kamu harus mempersiapkan itu, gitu kan. Urusan agama itu ada yang ngurusi gitu. Jadi dia dikurung gitu oleh papahnya. And then setelah dia keluar 4 peristiwa apa itu Kak Indah? Dia ngeliat orang tua, orang sakit, orang mati, sama orang suci, yang kayak biksu gitu. Orang tua, lihat apa? Orang sakit, orang tua, orang sakit, orang meninggal, orang suci. Oke. And then? Ya, pertapa. Ya, dan di situ dia mulai kayak merenung gitu. Kita kayak itu kan siklus kita ya. Jadi kan suatu saat kita bakal tua, kita bakal sakit, kita bakal meninggal gitu. Yes, betul. Ya,
dia kayak mikir gitu loh, kenapa kita harus ngalamin penderitaan kayak gini gitu. Si pengen tuh mikir kenapa kita harus mengalami penderitaan kayak gini. Dia tuh nganggapnya semua itu penderitaan, dan gimana sih solusinya biar kita terbebas dari semua penderitaan itu. Oke, jadi aku potong lagi. Jadi emang Pangeran Siddhartha tadi ya? Iya. Itu emang itu ya, tergugah hatinya ya, tergugah pikirannya, tergugah hatinya supaya dia itu mau memperbaiki hal-hal yang mungkin dianggap dia kurang tepat gitu ya. Iya, istilahnya dia kayak merenung buat mencari solusi lah, jalan keluar buat kita terbebas dari penderitaan duniawi. Oke. Terus? Jadi tuh pertama Siddhartha setelah itu memutuskan untuk keluar dari tapi pas abis ngeliat peristiwa penting itu, dia sempat dinikahin dulu nih Mike sama itu anak raja lainnya. Oke. And then? Terus udah sempat punya anak juga, anaknya namanya Rahula. Terus tapi pemikiran dia yang sebelumnya tuh masih nggak terbendung gitu, dan akhirnya dia memilih untuk meninggalkan seluruh kehidupan duniawinya, ya pangeran, ya istrinya, ya anaknya. Untuk bertapa, kayak ya menjalani kehidupan ibaratnya menyiksa diri gitu. Mengasingkan diri ya. Ya meditasi. Oke. Aku juga pernah dengar cerita nih Kak Indah, kalau jadi biksu itu dia nggak boleh nikah, betul? Dia nggak boleh punya harta kekayaan, betul? Iya. Dia kadang nggak boleh pakai sendal, bener? Iya. Terus dia harus hidup di tempat yang sepi, menyendiri di gunung kah atau di hutan gitu, betul nggak? Nggak harus menyendiri di gunung. Oh, nggak harus menyendiri. Tapi sunyi aja. Sunyi, jauh dari keramaian. Ya sunyi. Kalau biksu itu hidupnya harus banyak peraturan gitu, Mike, yang harus dijalani. Oke. Ya sebanyak, kalau nggak salah sih 200-an. Wah, banyak juga. Iya, banyak banget, dan emang harus menaati semuanya. Soalnya biksu itu larangannya kan ibaratnya kayak dia nih udah ngerelain kehidupannya dan mengabdikan dirinya untuk agamanya, dan untuk emang bener-bener mau menjalankan kewajiban agamanya sebaiknya. Iya, betul. Dia melihat sosok Pangeran Siddhartha tadi ya, mengikuti jejaknya, mengasingkan diri gitu ya. Oke, lanjut. Ya, kalau biksu itu gimana? Lanjut itu yang tadi setelah dia bertapa mengasingkan diri tadi itu Pangeran Siddhartha. Iya. Terus mengasingkan diri sampai akhirnya, pokoknya di pengasingan itu juga dia kayak banyak mengalami godaan, pokoknya banyak lah yang mencoba membatalkan niatnya dia. Sampai akhirnya pada tahun 588 kalau nggak salah, dia mencapai penerangan sempurna. Kesempurnaannya ya. Itu kita nyebutnya namanya mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha. Itu hari rayanya hari raya apa? Ada nggak namanya? Iya, ini yang Waisak. Itu memperingati 3 peristiwa. Apa tuh? Nah, ini mulai masuk situ Kak Indah. Silahkan. Ya, jadi Waisak itu memperingati 3 peristiwa penting. Yang pertama itu lahirnya Pangeran Siddhartha. Lahirnya Pangeran Siddhartha. Ya. Terus? Itu tahun 623 sebelum Masehi. Berarti umur Pangeran Siddhartha lebih dari itu ya? Dia meninggal di umur 80 tahun. Oke. Terus abis itu Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha di Buddha Gaya pada tahun 588 sebelum Masehi. Nah, terus yang ketiga itu wafatnya Sang Buddha. Jadi lahirnya mencapai penerangan sempurna, kesempurnaan wafatnya. Jadi dia itu kan mencapai penerangan sempurnanya di umur 35 tahun dan meninggal di umur 80 tahun. Kak Indah. Jadi aku ada bayangan nih, banyak cerita-cerita yang mungkin belum aku tahu dan hal yang mungkin aku anggap unik ya. Unik tapi juga syarat filosofis, banyak filosofisnya, banyak nilai-nilai yang terkandung, nilai kemanusiaan terutama ya Kak Indah ya. Kebetulan Zoom kita sudah habis, saya lupa memperpanjang kemarin. Biasanya sampai 40 menit bisa.
iya. Mungkin tadi udah ceritakan oleh Kak Indah terkait dengan latar belakang dirinya, kemudian Buddhisme itu kurang lebih seperti apa, and then Hari Raya Waisak tadi yang memperingati 3 peristiwa. Setelah kita banyak belajar tentang itu, tentunya kita sebagai saudara ya, saudara setanah air gitu kan, mungkin juga ikut apa ini bahasanya, ikut berbahagia gitu, ikut apa, kan kita memperingati kelahiran, kesempurnaan dan kematian, ikut Iya. meramaikan lah ya, ikut meramaikan, ikut senang. Kak Indah merayakan, selamat sekali lagi. Turut senang lah ya. Ya, turut senang gitu kan. Aku juga banyak belajar terkait Pangeran Siddhartha tadi yang disebut dengan Buddha ya, Buddha Siddhartha Gautama. Iya benar. Oke, mungkin itu Kak Indah ada Jadi pesan. Pangeran Siddhartha itu nama lengkapnya Ya. Siddhartha Gautama. Oke, jadi nama lengkapnya Pangeran Siddhartha Gautama. Gitu teman-teman. Oke, mungkin dari Kak Indah ada pesan, mungkin pesan-pesan yang spesifik tentang Waisak mungkin bisa disampaikan ke teman-teman penonton pendengar. Iya, jadi untuk intinya aja sih agama Buddha tuh mengajarkan tentang kebajikan, kayak cara kita buat ngebebasin dari penderitaan duniawi, terus cara kita bercinta kasih sama sesama. Intinya kayak di agama Buddha tuh diajarin tentang cinta kasih gitu antar sesama. Betul. Itu. Oke. Terus buat hari raya Waisak ya yang kayak tadi aku jelasin 3 peristiwa itu, dan biasanya tuh kalau Waisak ada kayak malam Waisak gitu. Di hari itu kayak biasanya pagi-pagi, tergantung jamnya sih. Nanti biasanya kewihara gitu buat ngerayain malam Waisaknya gitu. Oke, tadi berarti udah ya? Semalam? Kalau tadi baru itu ke Tepekong. Sebenarnya masih banyak kayaknya ya yang belum bisa bedain Tepekong sama wihara. Yes. Nanti mungkin next time kalau aku udah beli subrek ya. Tapi teman-teman tolong makanya subrek, like, comment, and subrek ya. Subrek ya, like dan komen ya. Supaya aku bisa perpanjang Zoom, kita bisa cerita lebih panjang terkait agama Buddha. Mungkin kita di next time ya Kak Indah ya. Makasih banget nih buat waktunya. Iya, siap. Saya lagi ikut seneng, ikut bahagia, ikut meramaikan suasana Waisak ini. Nenekku juga merayakan, juga ikut makan juga kalau ada makanan. Iya. Oke, mungkin sekian Kak Indah. Makasih penonton pendengar yang udah menyimak perbincangan kita sekitar 20 menit ini. Semoga ada nilai yang bisa diambil. Thank you banget buat penonton pendengar. Thank you juga buat Kak Indah sekali lagi. Selamat merayakan. Dari aku sekian, mohon maaf kurang lebihnya. Bye bye. Ya, terima kasih Mike, terima kasih teman-teman. Bye bye. Bye.